sebelum itu. Tapi kalau pegang Alkitab seumur hidup itu bedanya. Pegang dan memang mempelajari dan menghidupkan beda, sangat beda. Jadi dari kecil memang sudah belajar Alkitab, tapi nggak pernah dihargai, nggak pernah cerita-cerita Alkitab, tapi masuk sekitar 6 tahun lalu. Mulai tanya ini kira-kira tandanya Tuhan Yesus datang kedua kali, kamu kira-kira diselamatkan nggak? Bertanya. Dan saya tanya dia sendiri, Yesus jawab dengan jujur. Jangan jujur sendiri. Kalau saya jawab dengan jujur, tidak. Pasti tidak. Langsung sadar. Kalau Tuhan Yesus datang, pasti saya nggak selamat. Apa gunanya ini? Apa gunanya hidup? Saya tahu semua di dunia ini tidak ada artinya kalau kita tidak mendapatkan keselamatan. Jadi langsung pikir, oke, artinya saya mesti mulai mempelajari firman Tuhan dan menghidupkan. Tapi persoalannya baca Alkitab pun nggak mengerti. Jadi mau baca pun nggak tahu mau mulai di mana. Pas baca pun nggak tahu. Kalau dulu kalau baca memang nggak pernah mengerti. Jadi mau mulai di mana tanya? Langsung saya berdoa, Tuhan tolong karena saya ini adalah orang Kristen yang secara pengakuan saja tapi kenyataannya bukan orang Kristen. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong keselamatan pribadi dan saya kalau Tuhan datang nggak selamat, tolong berikan pengertian akan firman. Tolong kasih mengerti supaya waktu saya baca saya bisa mengerti, karena saya tahu Tuhan punya bisnis ialah untuk menyelamatkan orang. Kalau orang sungguh-sungguh mencari, pasti akan dapat. Dan mulai baca-baca, dan saya tanya ada beberapa orang, ada yang bilang mulai di buku Yohanes. Buku Yohanes adalah murid kekasih kan, sangat dikasih. Jadi dia sangat dekat. Jadi untuk mengenal Tuhan Yesus dari sudut pandangan Yohanes kekasih, dan mulai baca, dan mulai terbuka sedikit-sedikit. Dan Tuhan benar-benar menjawab orang yang sungguh-sungguh. Pelan-pelan mulai lihat betapa indahnya firman Tuhan. Betapa indahnya. Yang dulu nggak pernah saya bisa mengerti kenapa orang baca Alkitab berjam-jam. Apa sih tertariknya? Mulai saya selidiki dan alami sendiri. Wah, bagus sekali. Kalau kita mengerti Alkitab, bukan main indahnya. Tapi memang setan mau kita pikir Alkitab nggak penting, jadi kelihatannya bosan. Jadi sebenarnya Alkitab bukan Alkitabnya yang membosankan, orangnya itu yang belum menyelidikinya dengan tepat. Kalau kita dapat benar-benar apa firman Tuhan, maknanya indah sekali. Dan untuk saya pribadi, ini adalah buku yang paling berharga, paling banyak, tak bisa saya tinggalkan. Dan kesenangan itu otomatis akan dibagikan kepada orang lain, karena nggak bisa senang sendiri kan. Nggak bisa senang sendiri, harus dibagikan dengan orang lain. Jadi hari ini, sore hari ini saya akan bagikan dari firman Tuhan perbandingan antara dua orang di Alkitab. Dan perbandingan ini, yang satu tidak mendapatkan kehidupan kekal, yang satu dapat kehidupan kekal. Tapi mereka punya karakteristik. Ada satu karakteristik mereka yang sama. Jadi mulanya sama tapi akhirnya berbeda. Dan kita bisa aplikasikan diri kita. Apakah saya tergolong di dalam yang sini atau yang di sini? Jadi judul daripada pelajaran sore hari ini adalah cerita mengenai dua orang kaya. Kita akan lihat perbandingannya dari Alkitab. Jadi semoga Tuhan membuka hati dan pikiran kita sehari dan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena Dia bilang di Yeremia 29:13, barang siapa yang dengan sungguh-sungguh, di Matius 7:7, barang siapa yang mengetok, Dia buka, panggil, dengar, tanya, jawab.
Tapi barang siapa yang mencari dia akan menemukan dia kalau dia cari dengan sungguh. Jadi dengan sungguh-sungguh Tuhan akan melakukan. Karena Satan sebenarnya nggak mau kita melihat dengan mata iman betapa indahnya surga. Karena Satan sendiri waktu Lucifer dia dikeluarkan, dia sebenarnya mau kembali lagi. Tapi karena karakternya tidak berubah, bisa kembali lagi. Jadi dia tahu betapa indahnya surga. Dan karakter Satan ialah dia nggak mau orang enjoy sesuatu yang dia sendiri tidak bisa enjoy lagi. Jadi dia bikin seakan-akan surga itu bosan dan nggak tertarik, sedangkan dirinya mau. Dia mau kita semua binasa. Jadi mudah-mudahan Roh Suci membuka mata kita dan melihat apa indahnya surga, walaupun belum lihat surga, tapi dengan mata iman melalui firman Tuhan kita akan fokus lebih tertuju kepada kehidupan kekal, di mana tidak ada lagi sakit, gatal, kematian dan sebagainya. Dan itulah tujuan kita, karena dunia ini hanya tempat lewat saja. Nah, Lukas, kita buka buku Lukas mulai pasal 18, mulai dengan ayat 18 sampai 23. Jadi Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 23. Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Ya, boleh. Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke, jadi saya punya pertanyaan. Ada seorang pemimpin, dia datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ini Tuhan Yesus, ini pemimpin, dia kesini kan? Dan pertanyaan dia adalah bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi dia datang dengan sungguh, bagaimana untuk dia memperoleh kehidupan yang kekal. Oke, kita teruskan lagi. Ayat 19. Nah, sebelum ini, apakah ini satu pertanyaan yang sangat baik? Bagaimana memperoleh kehidupan kekal? Baik sekali, sangat baik. Oke, kita teruskan. Ayat 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina. Oke, mari kita lihat. Jangan berzina. Hukum keberapa? 7. 7. Jadi, bagaimana dapat kehidupan kekal? Lalu Tuhan ada 2 loh kan? Tuhan hanya mengutip dari masing-masing. Oke, 7. Apa lagi? Jangan membunuh. Oke, berapa itu? 6. Jangan mencuri. Berapa itu? 8. Jangan mengucapkan saksi dusta. Berapa itu? 9. Hormatilah ayah dan ibumu. Berapa itu? 5. Oke, terus lagi? Ayat 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Stephen, sebelum terus, apakah ada? Jadi Tuhan hanya kutip dari sebelah sini kan? Kan di sini semua kita punya relationship dengan Tuhan. Di sini sesama manusia kan? Ya. Tempat pertama 6. Dan Tuhan hanya kutip dari sini. Tapi apakah sudah lengkap? 10. Berapa aku? Yang ke-10. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus lupa yang ke-10? Atau dia sengaja nggak bilang? Tentu saja Tuhan nggak akan lupa, tapi ada sebabnya dia lewatkan. Kita terus lagi. Ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, Oh, jadi tolong Stephen ayat 21 lagi. kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, dia bilang semua ini dia sudah lakukan. Tapi ada satu lagi. Oke, semua yang dibilang sudah, tapi ada satu lagi kan yang belum dibilang. Terus lagi. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Oke. Jualah.
Ya. Satu hal itu yang mana? 10. Jual harta. Yang ke-10, dan ke-10 itu hukumnya apa? Bahasa Inggrisnya Jangan mengingini. do not covet. Menginginkan kan? Nah, jadi sudah semua, sudah. Oh, satu lagi. Kita terus lagi, oke? Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, sekarang pertanyaannya, hidup kekal. Lalu sudah bikin ini, sudah satu lagi, jual semua, berikan, baru ikut aku. Apakah ikut Tuhan itu sudah kehidupan kekal atau baru langkah pertama untuk menuju kehidupan kekal? Baru langkah pertama. Karena kalau mau ikut saya, Tuhan Yesus bilang, apa pertamanya? Menyangkal diri, pikul salib, baru kumpulan. Jadi dia punya perjalanan sangat jauh. Nah, kira-kira apa respons daripada orang kaya ini setelah dia mendengar itu? Karena dia mau kehidupan kekal, Tuhan sudah kasih tunjuk caranya. Apa jawabannya? Ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Jadi ini pertama, ini kedua, amat sedih. Bukan cuma sedih, amat sedih. Dan apa yang menyebabkan dia amat sedih? Tolong 23 lagi, Stephen. Ayat 24. 23. 23. Kenapa dia sedih sekali? Ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Apa yang membuat dia sedih? Karena dia sangat Kaya. Artinya yang membuat dia sedih adalah hal-hal yang Tuhan bilang harus dia tinggalkan. Kalau mau ikut Tuhan, sangat sedih. Jadi dia punya purpose, reason. Ini reason kan? Apa sebabnya dia mau datang kepada Tuhan Yesus? Hidup kekal. Sekarang dia punya respons. Apa responsnya? Sangat sedih. Nah, ketiga, apa result dari pertemuan dengan Tuhan Yesus? Apa resultnya, hasilnya? Apakah dia dapatkan hidup kekal? Tidak. Tidak dapat hidup kekal. Jadi kita akan lihat ini. Sebab reason dia datang hidup kekal. Respons daripada jawaban Tuhan Yesus sangat sedih. Dan result pulang tangan kosong. Tidak dapat kehidupan kekal, tidak dapat Tuhan Yesus pun. Oke, kita teruskan lagi. Coba Stephen boleh tolong baca teruskan mulai ayat 24. Ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apakah dibilang mustahil atau sukar? Sukar. Jadi Tuhan nggak bilang mustahil, Tuhan bilang apa? Sukar. Artinya, apakah harus ada cerita di mana orang kaya pun bisa masuk? Tapi suka. Tapi suka. Oke, jadi kita teruskan lagi. Alangkah sukarnya, tapi tidak mustahil. Karena ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah mudah seekor unta masuk lubang jarum? Itu lebih gampang daripada orang kaya. Jadi sukarnya bukan main, tapi mustahil. Tidak. Coba kita lihat ayat berikutnya. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi pertanyaan, siapa yang bisa selamat kalau begini caranya? Itu. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, ini 0,00001%-nya sukarnya. Oke. Jadi
Sekarang telannya, siapa dan yang bisa selamat kalau begini hidupnya persyaratan? Oke. Kita teruskan cerita kita. Pasal berikut Lukas 19. Mari kita lihat Lukas 19. Dan jawaban sell all. Oke, Lukas 19 ayat 1 sih. Lukas 19 ayat 1 mulai Dan tadi Lukas 18. 18. Sekarang Lukas 19. Ini peristiwa berikutnya. Oke, kita terus lagi. Oke, mulai Steven. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ini ada orang kaya lagi. Namanya siapa? Sakeus. Orang kaya. Sekarang kita ganti dia yang Sakeus. Jadi, oke, kita terus lagi. Dan sama, dia pun orang kaya. Terus lagi. Ayat 3. Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa reasonnya Sakeus untuk ketemu Tuhan Yesus? Apa alasan untuk ketemu Tuhan Yesus? Kalau orang pertama apa? Bengkal. Tapi Sakeus apa? Coba baca lagi tadi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Apa itu artinya? Dia mau cari tahu siapa sih Tuhan Yesus. Artinya dia mau cari kenal. Apakah dia ingin kehidupan kekal sih? Enggak, dia hanya mau cari tahu siapa sih Tuhan Yesus. Oke, terus lagi. Ayat 3. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, ini buktinya bahwa dia memang mau ketemu Tuhan Yesus. Ini buktinya. Karena dia pendek, banyak orang tinggi yang sudah menghalang dia untuk bertemu. Apakah dia bilang begini maksudnya? Orang-orang tinggi, bisa kamu ceritakan bentuk, bau, bunyi daripada Tuhan Yesus dan ceritakan kepada saya supaya saya bisa ceritakan kepada keluarga saya? Apakah itu yang dia bilang? Tidak, dia bilang apa? Saya mau lihat dengan mata sendiri. Bagaimana mau lihat? Naik pohon. Artinya dia sungguh-sungguh mau lihat Tuhan Yesus dengan matanya sendiri. Enggak, katanya. Bukan katanya. Okay? Kita terus lagi. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oke. Dan apa yang terjadi mulai hari ini? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oh, tunggu dulu. Jadi Sakeus pertama, reason ialah untuk melihat kan, bertemu. Kedua yaitu response. Kalau ini sedih, Sakeus apa tadi? Sukacita. Sudah kelihatan perbedaannya. Satu sedih, satu sangat senang. Terus lagi. Tetapi, ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Oke, pertanyaannya. Waktu Sakeus turun dan sukacita, lalu dia terima Tuhan, apakah Tuhan tanya kepada dia, jual semua hartamu dan berikan kepada orang miskin? Apakah ditanya? Tidak. Dia dengan otomatis apa? Bikin tanpa ditanya. Kalau ini ditanya, susah sekali. Ini tanpa ditanya, dia punya perbedaan. Dua-dua orang kaya. Kita akan lihat apa perbedaan antara cerita orang kaya pertama dan kedua. Gitu kan? Terus lagi, jadi dia berikan tanpa ditanya. Oke, terus lagi. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kata lain daripada keselamatan apa? Hidup kekal. Apakah Sakius menginginkan hidup kekal dan dia pergi? Teman, di mana hidup kekal? Apakah itu pertanyaan Sakius? Apakah itu keinginan dia? Bukan. Untuk orang kaya pertama, dia bilang, saya mau kehidupan kekal. Dia tidak terima, sedih, ditanya, susah. Sakius sukacita, diberikan tanpa tanya, memperoleh kehidupan kekal walaupun tidak ditanya. Kira-kira apa perbedaan antara Sakius dan orang pertama? Apa? Cuma satu perbedaan. Apa yang membedakan antara mereka berdua? Satu dapat hidup kekal, ditanya pun tidak. Satu tanya hidup kekal, tapi tidak terima. Apa yang membedakan antara dua orang kaya? Ini kan? Atau motif? Apa motif orang kaya waktu dia pergi ikut Tuhan Yesus? Dia mau hidup kekal. Apa motif Sakius waktu mau bertemu Tuhan Yesus? Dia hanya mau berkenalan dengan siapa? Yesus. Tapi yang dia temukan apa? Ini yang tidak diterima oleh yang menginginkan. Masing-masing orang apa? Orang kaya. Apa motif kita? Sekarang pertanyaan saya. Untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, apa motif saya? Supaya saya bisa selamat? Apakah itu motif saya? Ingat, ini motif dia. Saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus supaya saya bisa selamat. Itu motif siapa itu? Saya menjadi pengikut Tuhan Yesus karena motif saya apa? Saya hanya mau tahu, kenal Tuhan Yesus. Oke. Sekarang mari kita lihat kenapa waktu dia berkenalan dengan Tuhan Yesus dia dapat keselamatan. Tuh. Coba kita buka di Yohanes 17 ayat 3. Kenapa Sakius memperoleh keselamatan hanya dengan berkenalan dengan Tuhan Yesus? Kenapa itu? Kok bisa? Yohanes 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal. Nah ini dia. Ini definisi daripada inilah kehidupan kekal. Ini definisinya. Oke? Apa itu definisi kehidupan kekal? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah kehidupan kekal. Engkau mengenal Yesus Kristus. Jadi pertanyaan saya, kalau saya mau kehidupan kekal tanpa Yesus, apakah saya akan terima? Tidak. Tapi kalau saya menginginkan Tuhan Yesus, padahal nggak tanya kehidupan kekal, saya terima Tuhan Yesus dan kehidupan kekal. Karena Yohanes 15:6 bilang, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kehidupan kekal. Jadi untuk memperoleh kehidupan kekal, yang saya perlu miliki siapa? Yesus. Nggak usah pusing dengan kehidupan kekal. Yang penting saya miliki Tuhan Yesus, otomatis saya akan memiliki apa yang dia sudah miliki. Perbedaannya ini. Jadi selalu pertanyaannya, waktu dulu saya bikin Bible study anak-anak muda, saya tanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Karena bapak saya suruh masuk gereja. Karena memang dari kecil sudah begitu. Waktu dulu motifnya salah. Lalu ada yang bilang, karena takut terbakar di neraka. Ini motif-motif ini kan seharusnya apa? Kenapa jadi pengikut Tuhan Yesus? Mari kita lihat. Mari kita lihat motif dari pengikut Tuhan Yesus. Oke, kita teruskan lagi. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tadi pagi sempat di sini ayat ini. Mengenal Tuhan Yesus paling penting. Oke. 7:21 Sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oke. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Oke. Apakah semua ini perbuatan yang baik? Mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak perbuatan yang baik. Ini semua baik.
apa kekurangannya? Apa kekurangannya? Betul? Coba ayat 23. Apa kekurangannya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenyanglah daripadaku, kamu sekalian pembuat jahat. Semua dia bilang kan, semua saya sudah bikin, ingat? Dari kecil semua saya sudah bikin kan? Semua. Apakah kamu mau kehidupan kekal? Sudah bikin ini? Sudah, semua sudah. Tapi di ayat 23 dia bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Karena kalau kenal, otomatis terima ini. Jadi orang itu mau bikin untuk selamat, bukan motif karena cinta Tuhan. Bisa saja kita melakukan yang benar dengan motif dapat kredit ke surga kan? Saya mau bikin yang baik supaya dapat kredit. Tapi saya nggak ada motif karena cinta Tuhan. Karena kalau saya cinta Tuhan, saya pun akan mencintai orang lain yang mana dia sudah berikan hidupnya. Jadi kalau saya benar-benar cinta Tuhan, saya pun akan cinta orang lain. Tidak karena saya harus supaya masuk surga, karena saya cinta Tuhan, otomatis saya akan cinta orang lain. Ini dia. Maka dia bilang, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena engkau tidak kenal aku juga. Yang kau inginkan hanya kesenangan surga tanpa. Oke, kita teruskan lagi. Mari kita lihat cerita daripada Musa waktu mereka keluar dari Mesir. Ini cerita sangat powerful ya. Coba kita Exodus, Keluaran 32, motif menentukan, motif. Keluaran 32 ayat 7 sampai 10 dan ayat 30 sampai 32. 7 sampai 10. Kita lihat motif. Ayat 7. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu ruangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. 9. Lalu lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegak tengkuk. 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Di waktu keluar tanah Mesir di Bukit Sinai, Tuhan membuat satu perjanjian. Engkaulah umatku, lalu mereka bilang, semua yang engkau katakan kami akan lakukan. Beberapa hari kemudian bikin lembu emas dan bilang lembu emas inilah yang menyelamatkan kita dari Mesir. Dan lalu Tuhan bilang sama Musa, turun lihat itu mereka yang pas kepala. Lalu Tuhan bilang, seakan-akan minggir Musa, minggir. Saya mau binasakan mereka dan kita akan mulai bangsa Israel baru dari engkau, Musa. Kira-kira kalau kita jadi Musa bagaimana? Tuhan benar, memang saya juga sudah bosan, sakit kepala, baru keluar sudah ngomel-ngomel. Betul kan? Jadi Musa ada dari segi manusia masuk akal. Kalau saya juga pemimpin Israel, baru keluar sudah ngomel-ngomel. Di lautan merah udah ngomel-ngomel. Pas nggak ada air ngomel-ngomel. Tuhan singkirkan. Tuhan yang bilang kok. Jadi Tuhan bilang, Musa bagaimana kalau kita binasakan mereka dan kita mulai bangsa baru dari engkau, mulai keturunanmu. Dari segi manusia, baik. Yang over Tuhan kok. Apa jawaban Musa? Apa jawaban Musa? Mari kita lihat terus. Ayat 30 sampai 32. Terus kami tadi. Ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosa itu. 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dia Musa bilang, Tuhan ampuni dosa mereka. Ampuni dosa mereka. Tetapi kalau tidak, kalau Tuhan pilih untuk tidak mengampuni dosa mereka, dia bilang apa? Kalau tidak ampuni, apa yang terjadi? Dan jika tidak,
hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi Musa mau saya binasakan mereka dan mulai bangsa dengan kaum Musa. Musa bilang, Tuhan ampuni mereka. Seandainya Tuhan tidak mau ampuni mereka, coret nama saya dari buku kehidupan. Artinya Musa bilang, lebih baik saya hilang selama-lamanya daripada umat yang keras kepala itu binasa. Kenapa Musa bilang begitu? Beda dengan yang bilang, Tuhan saya matilah sekarang, tapi kedatanganmu yang kedua kali jangan lupa saya. Itu bisa? Ya enggak? Coret nama saya supaya waktu engkau datang saya enggak akan selamat selama-lamanya, agar mereka diselamatkan. Nah, motif Musa ini apa? Apa motifnya? Apakah dia mementingkan dirinya sendiri? Apakah yang dia inginkan kehidupan kekal? Enggak. Dia nggak peduli kehidupan kekalnya. Artinya apa motifnya? Kita lihat, kenapa dia menjawab, coret nama saya dari buku kehidupan? Jawabannya, Keluaran 32 ayat 11 sampai 13. Keluaran 32 ayat 11 sampai 13. Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Oke, ayat berikutnya di sini kita perhatikan kenapa motif dia bicara seperti itu. Oke. Ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat. Jadi waktu Tuhan bilang saya akan binasakan mereka, Musa bilang jangan. Kalau perlu saya lah yang dibinasakan supaya mereka jangan hilang. Kenapa? Karena dia peduli akan keselamatannya? Tidak. Dia peduli akan apa? Bagaimana nanti orang Mesir pikir tentang engkau? Bawa keluar cuma dibunuh di padang belantara. Dia peduli sama punya image. Dan dia bilang, kalau mereka lihat gitu, ini bangsa Allah orang Israel. Ini dia. Dan dia sangat peduli kepada Tuhannya. Punya image di mata orang kafir. Jadi yang Musa punya motif ini atau nama baik Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah kita hidup untuk nama baik Tuhan sekalipun kita dirugikan? Bukan? Atau saya akan tetap menyembah dan membesarkan Tuhan selama saya tidak dirugikan? Musa bilang, coret nama, rugi selama-selamanya. Yang penting nama Tuhan selalu baik. Karena motifnya. Musa itu adalah lambang daripada siapa? Yesus. Tuhan Yesus, dia berikan kehidupannya agar kita bisa. Dan dia dipisahkan dari Bapaknya agar kita tidak dipisahkan. Bayangkan dia punya motif. Motifnya bukan diri sendiri, motifnya di saat kita pikir orang lain. Di saat kita pikir orang lain, ini kan, kalau kita memikirkan orang lain, pasti kita cinta Tuhan. Pasti. Karena kalau kita ada ayat di Alkitab, dia bilang, bagaimana kamu bisa bilang kamu cinta Tuhan dan membenci saudaramu, sedangkan Tuhan yang kamu cinta tidak dilihat, tapi saudaramu yang dilihat kamu cinta. Bagaimana kamu membenci saudara yang dilihat dan bilang mencintai Tuhan yang tidak dilihat? Ini masuk akal. Jadi bukti bahwa saya cinta Tuhan itu apa? Buktinya saya cinta saudara saya. Karena cinta saudara adalah bukti bahwa saya cinta Tuhan yang mati untuk saudara saya. Bukankah kalau sedangkan Om Beni ya, kalau Tuhan mati untuk Om Beni, bukankah saya akan sangat mencintai Om Beni yang mana Tuhan telah mati untuk dia? Sebagaimana Tuhan mati untuk saya, artinya saya dengan Om Beni di mata Tuhan harganya tinggi sekali. Jadi untuk mengetahui bahwa saya cinta Tuhan,
Buktinya ialah saya mencintai siapa? Orang lain. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kamu hidup kekal, coba kamu cintai orang lain, punya kebutuhan. Kamu nggak cinta saya. Karena saya berikan hidup saya untuk orang lain, masa kamu mau begini? Jadi bukti bahwa saya cinta Tuhan, waktu saya tunjukkan itu, saya mencintai orang lain. Oke, kita teruskan lagi, hampir habis. Ayat 13. Ya, habis. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Jadi dia langsung ingatkan janji Tuhan diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Tuhan ingat janjimu. Apakah Tuhan suka diingatkan kembali janjinya? Bukan karena dia lupa. Nah, karena kalau Tuhan janji, dia mau kita klaim. Jadi Tuhan janji, tapi mungkin dia sudah, Tuhan janji, asal saya memenuhi saya punya apa? Syarat. Asal saya memenuhi syarat, Tuhan suka untuk janjinya diingatkan kembali. Bukan karena dia lupa. Oke, apa sebabnya kita menjadi umat Tuhan di dunia ini? Matius 5 ayat 14 dan ayat 16. Apa sebabnya kita menjadi umat Tuhan di dunia ini? Apa sebabnya? Matius 5 14 16. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Kamu terang dunia, tapi yang menerima kemuliaan siapa? Bapa. Jadi semua kehidupan saya untuk kemuliaan siapa? Bapak. Bukan. Karena kalau kemuliaan saya seharusnya mati. Kalau Tuhan Yesus nggak mati, nggak ada kemuliaan sedikit. Memang nggak pernah. Jadi semua kehidupan saya, semua tenaga saya digunakan untuk Tuhan. Itu sebabnya. Itu Musa punya motif kan. Oke, mari kita lihat satu cerita. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ayub 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Orang paling kaya di zamannya. Ayub. Oke, kita terus lagi. Mari kita lihat apa yang Tuhan bilang kepada Sarah. Oke. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sampai situ dulu. Jadi yang sedang promosi Ayub siapa? Jadi setan nggak tanya. Kan? Kamu sudah lihat Ayub? Jadi yang promosi Tuhan, artinya Tuhan confident nggak sama Ayub? Kalau enggak, diam-diam aja kan? Wah, setan, kamu udah lihat Ayub ini? Waduh, bayangkan dia promosi kan? Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dia takut sama engkau karena motif keuntungan pribadi. Setan enggak? Iya, siapa yang nggak mau takut kalau diberkati? Tuh, siapa yang nggak mau bilang Tuhan itu disembah segala macam kalau nggak diberkati? Kalau nggak diberkati, pasti dia akan menjadi apa? Pasti ada motifnya. Kayak kita baca dulu. 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapan. Wah, jadi Satan bilang, oke, dia mencintai engkau karena engkau memberkati dia. Coba tarik berkat-berkatnya, pasti dia
Udah, tapi ingat, yang promosi siapa? Wah, lihat tambah. Sudah lihat tambah. Bukan dulu. Artinya Tuhan ada apa? Confident. Kalau Tuhan ada confident, aduh, hebat sekali. Mari kita lihat terus. Mari kita lihat pujiannya. Ayat 13. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Oke. Terus lagi. Hanya Itu aku bencana sendiri tetap. yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu. Sementara bencana pertama dia overlap dengan bencana kedua, artinya non-stop. Belum habis pertama, mulai kedua. Terus lagi. 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu. Belum habis kedua, mulai ketiga. Overlap 1, 2, 3. Terus lagi. 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 1 belum habis, 2 belum habis, 3 belum habis, 4 dalam 1 hari. Kira-kira bagaimana rasanya? Nggak pernah tahu rasanya kecuali alami sendiri. Nggak bisa tahu. Apa respons daripada dia? Ayat 21. Katanya, kata Ali, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, setan bilang nggak bisa goyang dia. Karena Ayub bilang, saya masuk kosong, semua pemberi Tuhan, artinya semua ini bukan milik saya. Dia berhak untuk ambil. Puji Tuhan, saya masih hidup dan bisa memuji Dia. Oke, ayat 22. 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh malah berbuat yang kurang. Apakah waktu Tuhan bilang, lihat hambaku, Tuhan kecewa? Nah, karena Tuhan dia tahu, Ayub tahu semua yang dia miliki pemberian dan Tuhan pun berhak untuk ambil dan dia sangat bersyukur. Kira-kira Tuhan bisa bilang, lihat umat-umat zaman ini, lihat, atau dia bilang, tunggu dulu, jangan lihat dulu. Atau dia bisa bilang, lihat, datang silakan. Iya akan diberkati, silakan. Bisa dibilang tantangan. Ingat Tuhan punya kekayaan di surga dengan dibandingkan di dunia. Tapi Tuhan akan mempercayakan semua harta kalau saja 1 jiwa bisa diselamatkan dari itu. It's worth it. 1 jiwa saja dari semua berkat yang Tuhan bisa berikan, malaikat di surga bersuka-cita. 1 jiwa. Cerita terakhir, Kejadian 39 ayat 4-9. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf,
Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku." 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Dan Bagaimana ini jawabannya. Ini jawaban Yusuf yang sangat mantap. Apa dia punya jawaban terhadap istri Firaun? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Jadi waktu dia digoda, keinginan daging pasti ada kan? Otomatis keinginan. Tapi dia bilang apa? Bagaimana saya bisa berbuat kejahatan dan nanti saya hilang? Apakah itu yang dia bilang? Dia nggak boleh. Bagaimana saya bisa melakukan hal ini? Nanti saya kedapatan dan reputasi saya hilang. Apa itu yang dia bilang? Enggak. Dia bilang apa? Bagaimana saya bisa melakukan kejahatan ini dan berdosa terhadap yang dia peduli saja? Dia nggak peduli. Karena itu masuk penjara. Yang penting nama Tuhan dijaga baik oleh umat-umatnya yang memanfaatkan karakter. Apa motif kita menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kalau bukan untuk Tuhan punya kemuliaan, ini contohnya. Kalau saya hidup untuk nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan akan dibesarkan dari kehidupan saya, ini contoh. Kita punya pilihan cuma 2, dan yang memilih, semoga dengan renungan yang singkat ini kita selalu diingatkan, apakah saya hidup untuk saya atau untuk Tuhan. Karena jika Tuhan datang, dia bilang, hamba yang setia, semua yang telah kupercayakan kepadamu, engkau telah lipat gandakan untuk keselamatan. Masuklah ke dalam kerajaan yang Tuhan siapkan. Kiranya waktu Tuhan Yesus datang, dia bilang, aku tidak pernah mengenal kau, tapi aku sudah mengenal kau. Mari kita hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Inilah doa dan pengharapan kita dalam nama Yesus. Kiranya nama Tuhanlah ditinggikan dalam kehidupan kita. Amin.